Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Puji Tuhan, kita sudah membahas beberapa hal mengenai eklesiologi, hakikat gereja, mulai dari umat Tuhan, ya, umat Allah. Ini mirip dengan menjadi domba Allah, yaitu menjadi milik Allah, ya. Jadi umat Allah juga domba Allah itu sama, ya. Lalu yang kedua, gereja adalah tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itu keberagaman, harmonis bersama-sama. Ini sama dengan konstruksi, ya. Ada salah satu hakikat gereja lagi, analogi yang Tuhan kasih sebagai bangunan. Dasarnya Kristus, disusun batu-batu yang rapi, ya, yaitu kebersamaan, dan boleh membangun sesuatu yang besar dan kuat, ya. Lalu yang ketiga, kita sudah bahas mengenai imam. Gereja adalah imam Allah, imamat yang rajani. Kita menggantikan porsi imam dalam perjanjian lama, supaya hidup kita bisa menghadap Tuhan, melayani dan memuliakan namanya. Yang keempat, yang terakhir, yang istimewa sekali, yaitu gereja adalah mempelai perempuan. Indah sekali gambaran ini bahwa gereja adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki, di mana akan dipersatukan, ya, dengan cinta kasih yang luar biasa. Dalam Efesus 5 ayat 22-23, memang Kristus dan gerejanya digambarkan hubungan suami istri. Ini menjelaskan apa? Yang pertama, menjelaskan kasih yang tidak terbatas. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi gerejanya dengan kasih yang tidak terbatas. Bayangkan waktu kita masih musuh, waktu kita masih seteru, Roma 5 ayat 8-10. Tuhan mengasihi kita, menebus kita. Dan gerejanya, umat pilihannya, terus dikasihi sampai akhir zaman. Yang kedua, ungkapan seperti suami istri ini adalah ungkapan kasih, ya. Buktinya adalah mensejahterakan, menjaga, melindungi kita. Jadi bukan cuma mengasihi biasa, tapi juga memelihara, ya. Jadi suami istri itu bicara mengenai pemeliharaan. Tuhan memelihara hidup gerejanya, ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, ya. Biar kita semua sadar kalau kita ini mempelai wanita gereja Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, tanggapan gereja sebagai mempelai perempuan harus bagaimana? Yang pertama, mengasihi dia. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayo kita mengasihi Tuhan, ya. Kalau Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, ayo kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, Efesus 5 ayat 24, kita harus taat dan tunduk, ya, seperti gambaran suami istri, istri harus tunduk. Sama dengan itu, gereja Tuhan harus tunduk kepada Tuhan, ya, taat, ya. Lalu 1 Korintus 11 ayat 7, yang ketiga, tanggapan mempelai perempuan itu harus mengungkapkan kemuliaannya, ya. Kita harus jadi pancaran kemuliaan Tuhan, ya. Biasanya seseorang itu bisa dinilai dari pasangannya, ya. Biasanya suami itu dihormati apa tidak, itu ditunjukkan oleh istrinya. Kalau istrinya menghormati suaminya, suaminya jadi terhormat. Kalau tidak menghormati, maka suaminya jadi orang kurang hormat, gitu, ya. Sama dengan kita, kalau kita menghormati Kristus, menjadi pancaran kemuliaannya, orang bisa mengenal Kristus dan menghormati, mengasihinya. Sebaliknya kalau kita hidupnya sembrono, ya, hidupnya penuh dosa, maka orang-orang tidak bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang keempat adalah setia. 1 Korintus 11 ayat 2, sebagai mempelai kita harus setia. Hal ini menunjukkan yang luar biasa sebagai mempelai adalah kesatuan di masa yang akan datang. Waktu Tuhan Yesus jemput kita semua, kita bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya, sukacita dan berbahagia.
1 Tesalonika 4 ayat 17, Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Bapak Ibu Saudara, sebagai mempelai Kristus, mari kita semakin mengasihinya, menanti kedatangannya. Biasanya kalau orang itu lagi jatuh cinta kan pasti menanti kedatangannya ya. Menanti kedatangan Tuhan, siap-siapnya sudah maksimal gitu ya. Taat, tunduk, menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari gereja Tuhan, kita sama-sama mau jadi mempelai wanita yang baik. Kita mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik, waktu zaman perjanjian baru, ketika mempelai laki-laki mau menjemput mempelai perempuan, mereka tidak bisa tahu kapan datangnya ya. Tidak bisa tahu. Jadi kadang hari ini janjinya karena perjalanan jauh, bisa besok, bisa malam, bisa siang. Tapi kalau mempelai laki-laki itu datang, mempelai perempuan harus sudah siap. Kalau tidak siap, batal itu pernikahan ya. Jadi nggak bisa kayak sekarang di WhatsApp, aku 10 menit lagi sampai ya. Oh, nggak bisa ya. Nggak ada yang tahu kapan datangnya. Tapi mempelai perempuan harus siap dengan kondisi yang terbaik. Hal ini digambarkan juga dengan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Mereka nggak tahu kapan datangnya, bahkan sampai tengah malam. Tapi 5 gadis bijaksana mempersiapkan diri. Sudahkah kita mempersiapkan diri, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sibuk dengan urusan kita, lupa mengasihi Tuhan, lupa taat kepadanya, ya, lupa hidup kita ini memancarkan kasih-Nya? Ayo, kita sama-sama semakin mengasihi Tuhan. Sebagai mempelai yang mempersiapkan diri, satu kali dijemput, dan kita dijemput masuk dalam kekekalan, bahagia, sukacita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami dipilih sebagai gereja-Mu, dan ajar kami sebagai mempelai wanita mempersiapkan diri. Saat Engkau menjemput kami sudah siap dengan kondisi yang terbaik, dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini, kami boleh belajar bersama-sama. Kiranya Roh Kudus Engkau terjemahkan semua kebenaran sehingga kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya, kami boleh mempersiapkan diri akan kedatangan-Mu Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh-tumbuh terus mengasihi Tuhan dengan akal budi kami, hati, dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua yang telah mendukung Sola Gratia, baik dengan doa, dana, daya, ide-ide, semua dukungan Tuhan. Share, like, semua pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang diberikan. Tuhan, Engkau berkati setiap yang mendengar dengan rohani yang terus bertumbuh-tumbuh. Kesehatan hidupnya diberkati untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Silakan bertanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka, silakan tinggalkan like, share. Biar sama-sama kita bersama-sama bertumbuh mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, hati, dan pelayanan kita. Sampai ketemu dalam Sola Gratia berikutnya, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.